Bab 1700. Berjumpa kembali dengan Yumi Qin. Taois berjubah itu pun membuka suara, "Kalian tak perlu khawatir, aku tak akan membiarkan kalian mati. Aku akan bergabung dengan kalian untuk membunuh Jerry." Setelah ucapan tersebut terlontar, Taois berjubah itu pertama kali menuju Jerry. Lah tahu, karena ucapan Jerry, sudah membuat ketujuh ahli tersebut merasa takut. Saat ini, dirinya harus menggunakan tindakan nyata untuk memberitahu mereka bahwa dirinya tak berniat mengorbankan mereka. Melihat Taois berjubah itu mendekati Jerry, ketujuh ahli tersebut saling bertatapan, mata mereka penuh tekad. Tanpa ragu, mereka semua berlari menuju Jerry, takut jika mereka terlambat, Jerry sudah mati. Saat ini, langit tiba-tiba mulai hujan kecil, seolah-olah hendak membersihkan bau darah di tempat ini. Jerry mengambil nafas dalam-dalam, matanya yang berwarna merah darah memancarkan niat membunuh yang kuat. "Aku dan kalian tidak memiliki dendam, tapi kalian, demi keuntungan, ingin menghancurkan hidupku. Kalau begitu, aku tidak akan menahan diri. Pedang datanglah!" Jerry tiba-tiba berseru. Pada saat itu, sesuatu yang mengagetkan semua orang terjadi. Semua tetesan hujan, setelah teriakan Jerry, tiba-tiba terhenti di udara. Setiap tetesan hujan, setelah teriakan Jerry, berubah menjadi pedang air kecil, dan langit yang tadinya berisi tetesan hujan, kini menjadi hujan pedang yang menyeluruh. Di langit, ada aura yang sangat menakutkan. Para ahli yang menuju Jerry tidak menyadari bahaya yang menghampiri, mereka masih terus berlari menuju Jerry yang terus memanggil hujan pedang. Melihat Taois berjubah itu akan segera tiba, Jerry tiba-tiba mengangkat tangannya, berteriak, "Turunlah!" Plak, plak, plak. Tiba-tiba, semua pedang air yang tadinya berhenti di udara jatuh ke bawah. Ah! Sedetik kemudian, tujuh ahli yang sedang menuju Jerry mengeluarkan rintihan kesakitan. Para ahli yang menyaksikan kejadian ini sangat terkaget-kaget. Pedang air tersebut jatuh pada ketujuh ahli tersebut, di kepala, wajah, telinga, dan setiap bagian kulit yang terpapar di udara, meninggalkan banyak goresan darah. Ketujuh ahli tersebut, tanpa terkecuali, wajah mereka dipenuhi dengan darah, seakan-akan mereka telah disiram asam. Hanya para ahli yang menyaksikan pertempuran dari luar yang tahu bahwa ketujuh ahli tersebut, setiap satu di antara mereka terluka oleh pedang air. Karena terlalu rapat, menimbulkan kerusakan yang sangat parah di kulit mereka yang terbuka. Walaupun pedang air memiliki cakupan yang sangat luas, serangannya terbatas, hanya bisa melukai tanpa bisa membunuh. Tetapi, untuk Jerry, itu sudah cukup. Tepat sesaat ketika pedang hujan itu turun, di hadapan Jerry, tiba-tiba muncul pedang hujan yang menghadang yang jumlahnya tak terhingga, dan mengarah ke Taois berjubah yang sedang berlari ke arahnya. Taois berjubah itu mendengar teriakan mengerikan dari belakangnya, lalu melihat ribuan pedang hujan muncul di depan Jerry. Wajahnya berubah pucat, akhirnya menyadari bahaya. Tetapi, semua sudah terlambat. "Pergilah!" Jerry tiba-tiba melambai-lambaikan tangan, dan segera saja ribuan pedang hujan di depannya menusuk ke arahnya. "Mundur!" Taois berjubah berteriak, lalu melangkah mundur dengan paksa. Tetapi, seberapa cepatkah pedang hujan itu? Kecepatan mundur Taois berjubah itu tak dapat menyamai serbuan tak terhitung pedang hujan yang menuju kepadanya. Plak, plak, plak. Sedetik kemudian, ribuan pedang hujan turun di depan Taois berjubah itu. Dalam sekejap, Taois berjubah itu penuh dengan darah, seluruh wajahnya tertutupi darah. "Jerry Yang!" Taois berjubah melolong marah, suaranya penuh dengan niat membunuh. Jerry bernafas dengan susah payah. Penggunaan kekuatan unsur air tadi sangat menguras tenaganya. Kalau bukan karena tak ada pilihan lain, dirinya tak akan mengambil risiko seperti itu. Walaupun cakupan pedang hujan sangat luas, kekuatan serangannya terbatas. Hanya jika mengenai mata lawan, mungkin dapat mengurangi kekuatan lawan, selain itu hanya dapat mengintimidasi. Jerry segera membuka botol porselen putih dan meletakkan pil di dalamnya ke dalam mulutnya. Ini adalah pil yang diberikan oleh Viola sebelum pergi,
dapat memulihkan tenaga dalam waktu singkat. Tenaganya telah habis karena serangan pedang tadi, dirinya perlu memulihkan kekuatannya dengan cepat. Dengan serangan pedang hujan tadi, 7 orang ahli yang mencoba membantu Taois berjubah itu membunuh Jerry. Semuanya terlihat takut, tidak ada yang berani maju. Wajah Taois berjubah itu penuh darah, satu matanya juga tertusuk oleh serangan pedang hujan tadi. Wajahnya penuh dengan kekejaman. Sebagai pembunuh teratas Istana Suci, ia belum pernah menerima luka sedalam ini. Setengah tangan kirinya dipenggal oleh Jerry menggunakan belati spiritual, sekarang mata kirinya juga ditusuk oleh pedang hujan Jerry. Kekuatannya sangat berkurang, mungkin dia tidak akan pernah bisa mencapai alam transenden tingkat 9 tahap akhir lagi. Jerry melihat Taois berjubah itu dan yang lainnya dengan dingin, berucap dengan nada dingin, "Apa kalian masih ingin melanjutkan?" Taois berjubah itu memandangi Jerry dengan penuh kebencian, berkata sambil menggertakkan giginya, "Aku ingin lihat, berapa kekuatan yang masih kau miliki setelah melukai begitu banyak orang dengan kekuatan unsur air." Setelah mengatakannya, ia langsung menyerang Jerry. Jerry menarik nafas dalam-dalam, meraih erat belati spiritual di tangan kanannya, tatapan matanya memandangi Taois berjubah yang menuju kepadanya dengan tajam. Saat ini, ia sudah berada di ujung tanduk, sepenuhnya bertahan dengan kekuatan kehendak. Kalau bukan karena pil pemulihan tenaga yang diberikan oleh Viola, mungkin dirinya sudah tak bisa bertahan lagi. Tapi dia juga yakin, Taois berjubah itu sudah berada di ujung tanduk kekuatannya. Sekarang hanya masalah waktu untuk melihat siapa yang akan mati lebih dulu. Jerry Yang, matilah kau. Taois berjubah telah mendekatinya, tiba-tiba mengangkat telapak tangan kanannya, telapak tangan pukulan King Kong menuju kepala Jerry dengan keras. Jerry menggigit bibirnya, meraih belati spiritual di tangannya, langsung memukul ke depan. Hal yang membuat Jerry terkejut adalah, Taois berjubah yang seharusnya mengarahkan telapak tangan kanannya ke arah kepalanya tiba-tiba menangkap mata belati spiritual. Jerry sangat terkejut, apa yang akan dilakukan Taois berjubah itu? Matilah kau. Taois berjubah itu berteriak marah, satu lututnya mendekati perut Jerry. Jerry sama sekali tidak memperkirakan bahwa Taois berjubah itu akan menggunakan serangan seperti ini, bahkan tidak sempat bereaksi, dirinya sudah mendapat tendangan di perutnya. Boom! Dengan suara keras, organ dalam Jerry terasa bergeser, rasa sakit yang kuat datang dari perutnya. Tidak peduli dengan rasa sakitnya, Taois berjubah itu kembali menendang lututnya ke perut Jerry. Jerry juga secara paksa mengangkat lututnya. Boom! Kedua lutut bertubrukan bersama, menghasilkan suara benturan yang keras. Boom! 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 Setelah itu, kedua lutut mereka terus bertubrukan tanpa henti. Taois berjubah itu erat menggenggam belati spiritual, Jerry sama sekali tak bisa melepaskan dirinya. Keduanya hanya bisa bertukar tendangan lutut. Orang-orang di sekitar yang menyaksikan pertarungan itu, semuanya terpaku, apa keduanya benar-benar akan bertarung sampai mati. Pada saat ini, perasaan bahaya yang kuat tiba-tiba menyergap, bulu kuduk di seluruh tubuh Jerry berdiri di saat itu. Diirnya dengan keras mengeluarkan tenaga, akhirnya berhasil melepaskan belati spiritual dari genggaman Taois berjubah itu. Pada saat yang sama dia secara tiba-tiba menendang ke dada Taois berjubah itu. Boom! Taois berjubah itu langsung terpental beberapa meter, tubuhnya terjatuh ke tanah dan tak bisa bangkit lagi. Dan perasaan bahaya yang kuat itu sudah ada, Jerry tiba-tiba membalikkan badannya, meraih belati spiritual di tangannya, mengayunkannya ke belakang. Tetapi ketika ia baru saja mengayunkan belati spiritual, tiba-tiba dirinya melihat sesosok wajah yang familiar. Yumi! Jerry berseru kaget, segera mengurangi kembali kekuatannya, dan merubah arah ayunan belati spiritual secara paksa. Kalau dia tidak merubah arahnya, belati spiritual itu akan melukai Yumi. Tetapi, tepat sesaat ketika belati spiritual itu berubah arah. Puff! Sebuah belati pendek masuk ke dalam tubuh Jerry. Jerry membelalakkan matanya, memandangi Yumi yang tatapannya sangat dingin. Bersambung. Bab 1701.
Harus bertahan. Jerry yang tercengang, dia merasakan rasa sakit dari perutnya, kemudian dia menatap Yumi Qin, dan bergumam, Yumi, aku ini kakak ipar kamu Jerry Yang, apakah kamu sudah melupakan aku? Yumi Qin yang awalnya tercengang, ketika mendengar Jerry yang mengucapkan kata, Yumi, tubuhnya langsung tersentak, kemudian ketika dia menatap Jerry yang langi, dia menjadi merasa familiar. Hanya saja, kenapa dia tetap tidak bisa mengingatnya, sebenarnya siapa pria di depannya ini? Dengan cepat, wajahnya penuh dengan air mata. Tidak tahu kenapa, ketika melihat pria ini, dia merasa sangat familiar, membuatnya ingin memeluk pria ini, kemudian menangis dengan keras. Siapa kamu sebenarnya? Kenapa ketika melihat kamu, aku merasa sangat familiar? Yumi Qin menangis, kedua matanya terus memandangi pria, yang familiar dan juga terasa asing tersebut, kemudian bertanya sembari menangis. Jerry yang akhirnya yakin, tidak tahu karena alasan apa, Yumi Qin sudah sepenuhnya melupakannya, sehingga dia menyerangnya begitu keras. Jerry yang berkata, kita atasi masalah di sini dahulu, kemudian kita baru bicara lagi, bagaimana? Setelah mendengarkan ucapan Jerry yang, Yumi Qin menjadi lebih tenang, kemudian dia memandang petarung di sekitarnya, tatapannya menjadi dingin, kemudian tiba-tiba menerjang. 1 menit kemudian, selain Jerry Yang, dan juga pria dengan pakaian pendeta yang Jerry yang buat terluka, semuanya dibunuh oleh Yumi Qin. Dan Jerry yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menelan pil obat, pil pemulih luka yang diberikan oleh Viola Feng untuknya. Tadi, Yumi Qin sudah menusuk perutnya Deng Nabelati, kondisinya terlihat serius, namun sebenarnya, ketika Yumi Qin menusuk ke arahnya, Jerry yang sudah menghindari organ yang vital, jadi tusukan tadi hanya menusuk ototnya saja. Luka kecil seperti ini hanya dapat dikatakan sebagai luka luar, dengan adanya pil dari Viola Feng, luka ini bukan apa-apa, sebaliknya, ketika sedang bertarung dengan pria pakaian pendeta, luka yang dia berikan jauh lebih serius. Sekarang, apakah kamu sudah bisa memberitahu aku, siapa kamu sebenarnya? Ketika Yumi Qin mendekat, ekspresinya menjadi dingin lagi, kemudian memandangi Jerry yang dengan tatapan yang dingin. Jerry yang memandang ke kejauhan, memandangi pria pakaian pendeta yang terkapar karenanya. Yumi Qin mengerutkan alisnya, kemudian berkata dengan nada dingin, dia adalah anggota dari Istana Suci, aku tidak akan membunuhnya. Jerry yang menghela nafas, Yumi Qin telah melupakan segalanya, meskipun dia ingin pergi membunuh pria berpakaian pendeta itu, mungkin Yumi Qin tidak akan setuju, sebaliknya justru akan menyerangnya. Memikirkan hal ini, Jerry yang melepaskan kesempatan untuk menyerang pria berpakaian pendeta, kemudian menatap Yumi Qin sembari bertanya, aku ini kakak ipar kamu, Jerry Yang. Yumi, kamu tidak kenal dengan aku. Kakak ipar. Yumi Qin mengerutkan alisnya, kemudian berkata dengan nada dingin, sejak kecil aku sudah hidup di Istana Suci, aku tidak memiliki kakak, bagaimana mungkin aku bisa memiliki kakak ipar? Siapa kamu sebenarnya? Jika tidak jujur, aku akan membunuhmu. Setelah berkata, dia mengangkat belati di tangannya. Namun Jerry yang dapat merasakannya, Yumi Qin tidak memiliki niat untuk membunuhnya. Hanya saja yang membuat Jerry yang bingung adalah, sebenarnya apa yang terjadi pada Yumi Qin. Kenapa dia mengatakan dirinya sudah hidup di Istana Suci sejak kecil? Jika bukan karena ada tahi lalat di sudut bibir Yumi Qin, Jerry yang pasti akan curiga dirinya sudah salah mengenal orang, namun terlihat jelas tidak, dia sudah lama mengenal Yumi Qin, jadi setiap tahi lalat di wajah Yumi Qin, dia sangat tahu jelas. Dia sangat yakin, wanita di depannya ini adalah Yumi Qin. Yumi, aku sudah mengatakannya dengan jujur, aku benar-benar kakak ipar kamu, kakak kamu adalah Lesi Qin, ayah kamu adalah Davin Qin, kamu juga memiliki seorang keponakan yang menggemaskan, namanya adalah Feli. Jerry yang sangat serius, kemudian bertanya, apakah kamu telah melupakan orang-orang ini? Oh iya, dahulu kamu juga berkata, kamu tidak ingin aku menjadi kakak ipar kamu, kamu ingin aku menjadi kakak kamu, kakak yang bisa menemani kamu selamanya, apakah untuk hal ini, kamu sudah melupakan semuanya? Yumi Qin mengerutkan alisnya, di dalam benaknya,
tiba-tiba muncul beberapa bayangan yang samar, meskipun tidak jelas wajahnya, namun terdapat rasa yang kuat, orang-orang itu adalah keluarganya. Dia berusaha untuk mengingat jelas wajah orang-orang tersebut, namun tetap saja gagal. "Ah!" Yumi Qin berteriak, kedua tangannya memeluk kepala, wajahnya terlihat kesakitan, rasa sakit yang kuat mengakibatkan dia mengeluarkan keringat di seluruh tubuhnya. Ekspresi Jerry yang berubah, dia segera bertanya, "Yumi, sebenarnya apa yang terjadi padamu? Jangan menakuti aku." Tidak peduli bagaimana dia berteriak, Yumi Qin tetap tidak merespon, dia hanya memeluk kepalanya, lalu berteriak dengan keras. Di saat ini, pria berpakaian pendeta sudah mulai pulih, dia berdiri, lalu memandangi Yumi Qin yang sedang kesakitan, lalu berkata, "Kamu adalah wanita suci dari Istana Suci. Kamu akan menjadi ketua Istana Suci di waktu yang akan datang, jangan mendengarkannya. Jika kamu dapat membunuhnya, maka rasa sakit itu akan menghilang. Wanita suci, cepat bunuh dia." Mendengar ucapan pria berpakaian pendeta, Jerry yang mengerutkan alsinya, wajahnya penuh dengan niat membunuh, bajingan ini benar-benar sangat keji. Meskipun dia juga tidak ingin Yumi Qin merasakan rasa sakit ini, namun dia tahu, pria dengan pakaian pendeta itu sengaja berkata demikian, tujuannya membuat Yumi Qin melupakan masa lalunya, dengan itu, Yumi dapat dikendalikan oleh Istana Suci. Meskipun Jerry yang tidak tahu jelas, apa yang sebenarnya terjadi pada Yumi Qin, namun yang dapat dia pastikan adalah, Yumi Qin pasti sudah dikendalikan oleh Istana Suci. Istana Suci pasti sudah melakukan sesuatu pada Yumi Qin, sehingga Yumi Qin melupakan segalanya, lalu memiliki kekuatan alam transenden tingkat 9 tahap awal yang mengerikan. Hanya saja, Jerry yang tidak tahu, sebenarnya bagaimana cara Istana Suci melakukannya, sehingga Yumi Qin berpikir, dia sudah hidup di Istana Suci sejak kecil. Meskipun bingung, namun sekarang bukan waktunya memikirkan hal ini, Jerry yang segera berkata, "Yumi, kamu jangan dengarkan dia khawatir ingatan kamu kembali." Jadi dia berkata seperti itu. "Istana Suci pasti melakukan sesuatu padamu, jadi kamu melupakan segalanya. Jika tidak, kenapa kamu begitu kesakitan ketika mencoba mengingatnya kembali? Yumi, selama kamu bisa bertahan, maka ingatan kamu akan pulih." Jerry yang berkata dengan suara yang keras. Pria berpakaian pendeta tersenyum dingin, kemudian mencibir, "Sembarangan. Jika Istana Suci memiliki cara untuk membuatnya hilang ingatan, maka apakah kamu kira dia bisa mengembalikan ingatannya itu sekarang? Jika Istana Suci dapat memberikannya segala hal, maka kami juga bisa menarik segalanya, termasuk nyawanya." Jerry yang berkata dengan kesal, "Cari mati." Pria berpakaian pendeta berkata dengan nada dingin, "Dengan kondisi kamu sekarang, kamu bisa membunuh aku." Jerry yang terdiam, tadi ketika bertarung dengannya, mereka berdua terluka berat, jadi jika bertarung lagi, siapapun tidak akan bisa membunuh lawannya, mereka hanya akan saling melukai saja. Saat ini, Yumi Qin masih kesakitan, Jerry yang terlihat cemas, kedua tangannya mengepal dengan erat, dia bersumpah di dalam hati, dia akan membalaskan penderitaan yang Yumi Qin rasakan sekarang pada Istana Suci. Jerry yang bergumam, "Yumi, kamu harus bertahan." Bersambung.